ketika belajar di Makkah Al-Mukarramah, kemudian apakah langsung ke Makkah saat itu, dan guru-guru Kiai Lutfi, demikian juga apa yang membuat Kiai Lutfi merasa berkesan dan menjadi bekal sampai kehidupan dakwah di Indonesia ini. Misalnya sepotong, misalkan yang saya ingat ketika saya menulis profil beliau, barokah khidmah itu misalkan ketika banyak tamu yang datang ke Said Muhammad, kemudian Kiai Lutfi yang bagian nyuguhkan teh hijau, kemudian didoakan jazakumullah khair dan seterusnya. Selain kisah-kisah semacam itu dan kisah terkait itu, seperti apa yang ini kemudian dirasakan di masa saat ini, padahal itu sekian puluh tahun yang lalu gitu. Saya pertama masuk ke Makkah itu berangkatnya satu pesawat dengan Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bersama dengan 3 kawan saya, yaitu yang pertama Al-Habib Mikdad bin Qasim Baharun, yang asalnya dari Bangil sekarang menetap di Cirebon ya. Yang kedua Kiai Haji Solehin Jaiz yang menetap di Singosari dan alumni PIG juga. Yang ketiga namanya Kiai Haji Abdullah Murad dari Bali. Bersama dengan saya 4 orang ini menyertai keberangkatan Abuya naik pesawat. Ya mungkin lebih tepat dikatakan Abuya pulang dari Indonesia ya. Begitu. Kemudian kami berempat diajak pertama di Mekah itu kalau tidak salah sekitar 2 bulan. Kalau tidak salah ya. Itu masih di Utaibiyah namanya. Utaibiyah itu pondok awal Abuya membangun pesantren, Utaibiyah, dekat dengan Masjidil Haram. Setelah itu kita berempat ini dipindah ke Madinah. Nah, di Madinah itu ada pesantren cabang lah, itu syukoh istilahnya. Pesantren cabang dan kita ditaruh di sana sebagai santri baru. Sebagai santri baru kita taruh di sana. Saya selama 3 tahun di Madinah itu. Kemudian baru tahun keempat kita dipindah ke Mekah di Pondok Pusat. Begitu. Di Pondok Pusat 5 tahun. Jadi kalau totalnya itu 8 tahun ya. Kalau tahunnya mulai 1983 pulang 1991. Itu perjalanan hidup saya. Lah di Madinah ini pertama kali saya langsung diminta untuk khidmat. Waktu itu kan awal dibawa ke Madinah ya. Pertama masih di Mekah yang 2 bulan itu ada santri-santri senior yang bagian ngurusi dapurnya Abuya, bukan untuk masak berat. Jadi ada di sana namanya dapur keluarga, yaitu Abuya dengan keluarga. Ada dapur santri, ya, itu untuk masak-masak makanan santri, sarapan, makan siang, makan malam. Ya. Terus ada dapur yang milik Abuya, itu di sekitar kamar Abuya. Misalnya Abuya ingin bikin kopi, bikin teh, itu minta kepada santri yang khidmat itu. Ya, nah saya pertama kali datang itu langsung diperintah oleh Abuya untuk membantu di dapur yang khusus untuk Abuya itu. Begitu ceritanya. Yang enggak tahu, saya kok langsung diminta khidmat ya, saya enggak pernah berpikir panjang ya, suruh ya, diperintahkan ya, senang-senang saja gitu. Dari 4 orang tadi itu yang berangkat itu yang minim pendidikan agamanya itu saya. Karena Habib Mikdad Baharun itu sudah pernah belajar yang sekarang di Dalwa itu ya. Sama paman beliau itu Habib Hasan Baharun ya, pengasuh atau pendiri pesantren Dalwa gitu ya. Sedangkan Kiai Solehin Jaiz itu ngaji sama abah saya. Dan lumayan cukup senior waktu itu. Beliau secara sekolah itu sudah SMA, saya masih baru SMP waktu itu. Masuk SMP beliau sudah SMA, PGA. Jadi sudah mengaji pada abah saya itu kurang lebih 5 tahun lah. Jadi sudah punya dasar. Sedangkan
Kiai Abdullah Murad juga begitu, di Bali itu sudah belajar sama salah seorang habib di sana. Intinya begitu. Sedangkan saya sendiri ini yang minim sekali untuk secara keilmuan itu mengerti dasar-dasar itu. Jadi di Mekah itu masih belajar awal nahwu, ini babul kalam, al kalamu wal lafdul murakkabu, kayak gitu-gitu di Madinah ya, di Madinah. Tapi saya langsung terjun itu ke bidang khidmat. Nah, karena saya nggak ngerti bahasa Arab kecuali sedikit saja, ada kejadian yang unik gitu. Nah, ini juga termasuk satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Di Mekah itu orang biasa minum zam-zam. Jadi ngambil dari Masjidil Haram, taruh di rumah masing-masing gitu. Biasanya zam-zam itu ada dua. Zam-zam kalau sudah ditaruh di tempat kemudian dimasukkan di kulkas itu istilahnya adalah zam-zam barid atau zam-zam dingin. Kalau zam-zam itu masih di tempat biasa, di galon-galon itu istilahnya zam-zam har, panas. Karena udaranya kan panas. Saya sendiri hanya mengerti kalau barid itu dingin, har itu panas. Maka hari kedua saya berkhidmat atau hari ketiga itu Abuya minta pada saya, ya Lutfi, cipli zam-zam har. Gitu. Saya ngerti zam-zam har, cipli saya tidak betul ngerti. Pakali cipli itu ya minta gitu ya. Akhirnya saya ke dapur. Saya ke dapur kemudian cari morong atau cari panci gitu ya. Pertama itu ada tulisannya zam-zam di galon-galon, saya ambil satu tempat itu, kemudian saya godok. Nah, saya godok. Matangnya itu sulit, gak cepat mendidih itu ya. Nah, mau ngambil gitu loh, ngambil zam-zam dari situ aja, dari galon ditaruh di cangkir, dikasih Abuya kan selesai. Kok lama gitu. Akhirnya dipanggil, Lutfi, Fen zam-zam. Habisannya cuma 6 gitu aja. Akhirnya Abuya, kata orang Jawa, nggak serantan ini, nggak sabar, nyuruh salah satu santri senior disuruh, coba lihat itu Lutfi mana ini, kok nggak selesai mana gitu. Setelah santri senior ini datang melihat, mana kamu disuruh ngambil zam-zam? Iya, waktu itu ya salah satu habaib lah, panggilannya Ye, itu saya lupa tuh namanya, saya lupa karena banyak ya. Ya Ye, masih belum matang ya gitu. Loh, matang apanya gitu? Ini masih belum mendidih. Astagfirullah. Kalau zam-zam itu ya langsung har itu. Oh lah, saya kira har itu dipanaskan kayak digodok gitu ya. Akhirnya Ye ini saya lupa yang mana karena banyak ya, juga waktu itu masih baru jadi nggak hafal satu-satunya ya. Akhirnya cerita sama Abuya bahwa ini Lutfi masih godok air zam-zam. Abuya ketawa gitu. Nah, dari situ saya mengerti mulai sedikit-sedikit ya, memang ternyata sampai saya pulang pun itu ngurusi dapurnya Abuya. Jadi mulai dari awal datang sampai saya pulang itu ngurusi dapurnya Abuya, yang bukan dapur umum dan bukan dapur keluarga, tapi yang khusus dapur punya Abuya yang seperti tadi itu, bikin-bikin yang sifatnya ringan begitu. Nah, termasuk juga saya diperintahkan untuk belajar membuat teh Syahi Ahdor, teh hijau, mulai dari caranya menyaringnya gitu ya, ukurannya itu ada. Dan Abuya kalau teh itu nggak enak juga, enggak, jangan ini, coba begitu. Sama suruh belajar bikin Syahi Arabi, teh Arab, beda ya, teh Arab itu tanpa gula. Dan mungkin kalau sekarang dikenal white coffee itu ya, itu teh khusus lah begitu, dengan campuran ada za'faron, ada hel itu apa, kapulaga dan lain sebagainya. Sampai saya ini termasuk alhamdulillah bisa ahli bikin dengan takaran-takaran tertentu itu, karena di awal waktu masih di Madinah saya tukang bikin teh untuk tamu-tamu yang datang. Kalau di Madinah tidak begitu banyak, sekitar 50 orang kalau datang mereka, saya bahkan nyugui gitu. Nah, kemudian setiap tamu itu kalau nyugui selalu jazakallah khair itu kan doa, saya amin begitu. Pindah ke Mekah tetap tamunya banyak. Tamunya kalau di Mekah itu kurang lebih 200-250 itu setiap hari, badal maghrib sampai jam 7:30. Nah, saya dengan beberapa orang, kalau tidak salah 4-5 orang itu jadi tim bagian bikin sama menyuguhkan teh itu ya, khidmat. Nah, gitu. Seperti ini kan khidmat gitu ya.
Itu. Ini tugas saya mulai awal masuk tahun 1900 berapa tadi? 83 sampai 1991. Itu. Nah, untuk 3 tahun terakhir sebelum pulang saya sama Buya Maliki itu tidak boleh bikin teh, tapi khusus bikin gahwa, kopi Arab, khusus untuk Abuya. Nah, jadi kalau kawan-kawan saya ini mengaji bawa kitab, kawan-kawan saya ini ulama-ulama ya, sekarang cuma Habib kiai-kiai. Kalau di Malang ada namanya Habib Soleh Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, itu kawan-kawan di pengajian itu ya. Nah, mereka ini bawa kitab. Saya tidak bawa kitab, tapi saya bawa kopi. Nah, itu ngaji saya bawa kopi. Jadi kalau Abuya duduk di sini begini, saya duduk di pojok sana. Ini tamu-tamu, ulama-ulama, saya paling pojok. Ya lumayan lah duduk di sederet dengan ulama-ulama. Cuman ulama-ulama ini kalau diterangkan paham, saya nggak paham. Ya, karena ngurusi kopi saya. Dan Abuya itu mempunyai kebiasaan, beliau kalau minta kopi itu kopinya cuma sedikit, jadi cangkirnya kecil. Pokoknya suka hangat, kalau dingin tidak mau. Maka beliau punya kode sendiri. Nah, misalnya kalau ini ya, ini apa namanya? Saya anggap ini tempat cangkir itu. Ini dipegang dik ini. Nah, ini berarti minta kopi, kopinya habis. Itu kalau misalnya saya telat, saya telat ya, karena namanya orang kan meleng gini ya, gini namanya santri kan gitu ya. Itu jadi masalah itu. Langsung Abuya matanya itu melotot. Waduh, ini dimarahin sama Abuya begitu ya. Karena saya meleng gitu. Jadi nggak boleh. Jadi saya harus melihat Abuya. Oh, ini teman-teman saya melihat kitab. Saya masih ingat ada kitab apanya Sunan Ad-Darimi itu. Saya masih ingat. Semua ini dibagi kitab sama Abuya gratis. Kan tebal, Sunan Ad-Darimi itu kan tebal ya. Saya nggak dapat, tapi saya bagian kopi. Ketua santri itu namanya Habib Idrus Al-Idrus, gitu ya, ketua kita di jajaran para santri. Begitu selesai saya pindah, Beb, saya kok nggak dapat kitabnya, namamu nggak dicatat. Jadi semua ini ada catatan, dicatat sama Abuya, namanya dikasih kitab, saya nggak dikasih. Namamu nggak dicatat. Jadi gimana? Ya sudah kamu di pojok sana aja gitu. Itu ngaji saya sama Abuya Said Muhammad bin Ali Maliki. Itu di pengajian umum. Kalau di kelas kita masih tetap mengaji kitab. Ya, tapi yang saya ceritakan tadi itu pengajian umum. Di kelas tetap ngaji kitab. Guru-guru kita juga banyak masyayikh yang ada di sana. Begitu.